Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di sini Bude melihat apa menurut mata batin Bude di lokasi ini, Bude? Kalau menurut saya ini kayak pusaka aja, bukan kaca, bukan tempat pusaka. Ini pusaka. Jadi menurut Bude ini adalah pusaka. Ini pusaka terbesar kerajaan Majapahit, Bude ya. Sangat besar sekali ini. Jadi bentuknya panjangnya ini sekitar Oke, kita mau menuju ke lokasi batu kaca ya, batu cermin. iya, Bude, kita coba meneliti dan menelisik ya di lokasi yang rumbuk-rumbuk ini. Ternyata ada tinggalan yang sangat bersejarah dan sangat monumental. Sebagian masyarakat menghubungkannya dengan kotak pusaka Kerajaan Majapahit. Ya, Bude, mari kita bersama-sama, Bude. Nanti Bude bisa melihat penghuni-penghuninya, Bude. Mungkin Bude bisa merasakan suasana seperti apa, Bude, di area ini pada masa lalu, pada masa kerajaan Bude di sini. Apakah ramai, apakah sepi, atau seperti apa, Bude, pada masa lalunya ini, Bude? Ya dulu nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. Ada berapa orang gitu aja. Beberapa orang di sini sedang Iya. melakukan apa, Bude, waktu itu, Bude? Ya aktivitas seperti manusia biasa zaman sekarang. Mencari berkebun, Bude, Iya. ya. Tapi Menanam nggak banyak orang. menanam pisang, menanam bote gitu, Bude, ya. Tani lah. Bertani ya, bertani dan berkebun, Bude, bercocok tanam. Jadi ini sudah terlihat bahwasanya pada masa kerajaan Majapahit juga banyak para petani berkebun di sini. Entah sebab apa pada masa lalu di kawasan ini penuh dengan batu-batu raksasa. Sekitar yang berhubungan dengan terbentuknya Bukit Butak ini ya. Jadi sekitar 2 juta tahun silam minimal, atau paling tua sekitar 23 sampai 40 juta tahun silam ya. Terbentuknya gunung-gunung ini dan merupakan bagian dari aktivitas vulkanik terbentuknya gunung. Proses kemudian tektonik, rengkahan-rengkahan dan batu-batu yang sangat-sangat besar dan luar biasa sekali. Entah suatu sebab apa, sejak abad ke-1 Masehi di Jawa ini banyak sekali bangunan yang menggunakan material dari batu andesit. Batu andesit ini dipecah dalam bentuk balok-balok batu. Sebagaimana monumen-monumen besar abad ke-8 dan ke-9 yang ada di Jawa Tengah. Borobudur, Prambanan, Plaosan, Candi Sewu. Ini semua materialnya menggunakan batu andesit yang dibuat. Tapi kemudian sejak abad ke-17 atau abad ke-16 akhir ya, sekitar abad ke-16 akhir, material penggunaan batu andesit dalam bentuk balok-balok batu candi yang besar ini sudah tidak digunakan lagi di Jawa. Ya,
banyak teori beranggapan bahwasanya batu-batu besar yang digunakan untuk membangun Borobudur gitu ya, Prambanan dan Plaosan, ini leluhur kita pernah menemukan semacam ramuan untuk melunakkan batu sehingga batu ini mudah dibentuk. Apakah itu memang benar atau kemungkinan juga batu ini memang ditata yang sangat lama, penuh kesabaran, ini juga masih misterius. Ada beberapa perdebatan di antara para ahli. Awalnya kita mengira kompleks ini adalah merupakan gugusan batu-batu raksasa yang besar, namun diduga pada masa Singosari maupun masa-masa awal Majapahit ada semacam pemahat arca atau pemahat para empu gitu ya yang tinggal di sini di kawasan ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di sini Bude melihat apa menurut mata batin Bude di lokasi ini, Bude? Kalau menurut saya ini kayak pusaka aja, bukan kaca, bukan tempat pusaka. Ini pusaka. Jadi menurut Bude ini adalah pusaka. Ini pusaka terbesar kerajaan Majapahit, Bude ya. Sangat besar sekali ini. Jadi bentuknya panjangnya ini sekitar 3 meter, Bude ya. Panjangnya sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 3 meter dan ada tonjolan ke sana, Bude. Pegangannya. Pegangannya jadi ini pusaka yang pernah dipegang oleh manusia. Jadi waktu itu leluhur kita benar-benar kuat, Bude ya. Dan sakti, Bude ya. Jadi bisa mengangkat pusaka ini. Artinya memang pusaka ini untuk menghancurkan musuh, Bude ya, berperang, Bude ya. Jadi ini pusaka yang bisa untuk menghancurkan musuh. Jadi di sana itu katanya Bude ada pegangannya ya, pegangannya. Dan ini luar biasa sekali, sangat besar sekali gitu ya. Ya, di sini kok cahayanya begitu temaram, meskipun terik matahari jam 12 siang seperti ini, itu masih terlihat remang-remang dan agak-agak gelap-gelap gitu, Bude. Mungkin penampakan atau sosok apa saja penghuni lokasi ini, Bude. Aslinya ini putus sama ini. Oh, artinya gagangnya Iya. pada waktu itu sangat panjang, kemudian ternyata ini adalah putus ya. Iya. Apa yang menyebabkan terputusnya itu, Bude, waktu itu? Mungkin dulu itu dibuat perang. Iya. Salah satu musuhnya itu ilmunya lebih tinggi dari yang megang ini. Terus pusakanya terjatuh dan patah. Iya. Jadi cerita seperti itu ya. Jadi ini pusaka yang pernah dibuat berperang gitu ya. Memang Bude di dekat sini ini adalah bukit pertapaannya Gatut Kaca. Prenggondani, Bude. Memang dekat di sini ada lereng Prenggondani yang berhubungan dengan Gatut Kaca, Bude ya. Iya. Nah, jadi Pandawa cerita-cerita apa? Pandawa 5 ya. Iya, Pandawa 5. Ya, Prenggondani Pandawa 5 ya. Jadi masih identik dengan cerita-cerita Mahabharata. Dan perang-perang Baratayuda yang diikuti oleh Pandawa dan Kurawa ya. Memang identik dengan ini. Melihat apa lagi, Bude? Di sini ada sosok yang menunggu. Sosok yang menunggu. Yang menunggu. Sosok apa, Bude ini? Ya gak ganteng, gak jelek, lumayan tapi dia sabar. Kalau ada orang kurang gak diterima lah, mungkin ada aja yang gak enak dalam hatinya gitu loh. Ini sosok yang menunggu. Jadi di sini ada sosok yang menunggu batu ini ya, dalam keadaan yang mungkin tidak mau diganggu, konsentrasi menunggu, duduk terdiam saja. Selain itu, Bude, mungkin di area ini ya, yang dulu, Bude, sempat ini tuh rumput, Bude, baru dibersihkan. Jadi ini rumput dan semak-semak belukar itu pernah
setinggi ini, kemudian dibersihkan oleh warga, kemudian diadakan persajian, kenduren, tumpengan di sini, Bude. Nah, setelah kemudian bersih seperti ini, gimana kemudian, Bude? Tadi penunggunya tadi itu merasa senang atau lebih suka rimbun dan alami, Bude? Senang sih, tapi kalau banyak-banyak orang dia kurang Oh, senang. jadi pinginnya suasananya tetap Kalau hening, itu ya kayak tetap sepi. apa itu? Yang mana, Bude? Lah, Batu kayak lumpang ya. di bawah ini ternyata memang ada sebuah batu yang mirip batu lumpang ya, masih tertutup semak belukar. Jadi memang di sini banyak batu-batu raksasa dan batu besar. Dan di situ memang kelihatannya ada batu lumpang ya. Nah, artinya memang di sini memang ada dulu kemungkinan ada pemukiman kuno. Ya, pemukiman zaman kerajaan-kerajaan kuno gitu ya. Bude kira-kira tahu nggak waktu itu orang-orang memahat atau membentuk batu yang dalam keadaan tanpa bentuk ya, itu menjadi bentuk kotak seperti ini, itu dibuat dari apa? Maksudnya dipahat atau seperti apa caranya orang zaman dulu membuatnya? Mungkin Bude bisa menerawang waktu itu. Yang bisa memahat kayak gini ilmunya mungkin tinggi ya dipahat ini memang. Mungkin alat-alatnya Bude atau sekedar dengan tangan kosong saja Bude waktu itu memahatnya, atau dengan alat besi seperti tata dan palu gitu, Bude? Ya sama tata sama palu puasa dulu. Puasa dulu ya. Jadi memang orang zaman dulu kesaktiannya, kesabarannya, puasa itu salah satu membentuk karakter sabar dalam diri seseorang gitu ya. Sabar dari segala hawa nafsu gitu ya. Dan sebelum kemudian melakukan dan memahat, terutama kemudian benda-benda sakral, benda-benda pusaka, itu harus melalui puasa-puasa yang keras, kesucian hati, kesucian jiwa, dan kemudian kesabaran dalam menjaga dorongan-dorongan nafsu yang muncul. Setelah itu kemudian barulah kemudian alat-alat disucikan, kemudian diawali. Biasanya sebelum mengawali melakukan sesuatu itu tumpengan dulu atau syukuran dulu ya. Kemudian dipahatlah batu-batu yang besar ini menjadi sesuatu yang menjadi pusaka terbesar kerajaan Majapahit ini. Semoga kemudian situs ini tetap terawat, dilestarikan oleh masyarakat, menyimpan jejak sejarahnya, menyimpan dan mengabadikan jejak legenda-legenda yang berkembang di masyarakat sebagai kemudian kekayaan tradisi masyarakat lokal ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya kan itu kan terlempar sih. Itu terlempar. Nggih niku batu Kan Buddha. tidak iki. Nggih. Yang Menunggu duduk di situ Bude. menunggu semua tapi kan menunggu. Jadi penjaga Nggih. itu kudanya, pusakanya, penunggunya ada 3, 1, 2, 3 duduk di 3 batu besar ini.